Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Ustadz Nasiruddin yang alhamdulillah pada pagi ini telah hadir di kajian Zoom kita untuk meneruskan pelajaran kita dengan kajian tafsir. Yang kami sayangi, yang kami hormati ibu-ibu semua yang telah hadir di kajian tafsir kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah Ibu luangkan waktunya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di hari akhir nanti dari Rasulullah. Marilah ibu-ibu sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan doa pembuka pelajaran. Bersama-sama ya ibu ya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk selanjutnya kita melanjutkan kajian tafsir surat At-Taubah ayat 123 sampai 129. Monggo Pak Ustadz, saya untuk Pak Ustadz Nasiruddin untuk memulai pelajaran untuk kita. Monggo Pak Ustadz. Baik, makasih Bu Enda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansari ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Para yang ibu-ibu, para bunda yang kami muliakan, Bu Enda serta Bu Ida, yang alhamdulillah telah memfasilitasi kami bisa bersilaturahim dengan para yang dan para bunda semuanya. Semoga silaturahim ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan namanya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Apa yang kita lakukan di pagi hari ini tidak lain adalah bagian daripada kehendak Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim. Selain daripada silaturahim ada silatul ilmi. Selain daripada silatul ilmi ada silatul
hubungan ya ke persaudaraan, silatul ukhuwah. Sila itu artinya hubungan. Jadi ada hubungan kaitannya dengan pengembangan ilmu, ada hubungan untuk menjalin rasa kasih sayang, itu namanya silaturahim. Ada silatul ilm, ada hubungan untuk meluaskan atau untuk memperdalam ilmu. Ada silatul ukhuwah, ada hubungan untuk merekatkan persaudaraan. Kan begitu ya. Dan insya Allah persaudaraan seperti ini, hubungan seperti ini tidak saja dibatasi oleh usia kita di dunia ini. Maka mudah-mudahan dan semoga saja hubungan ini Allah nanti juga pertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang saleh satu dengan yang lain kelak di akhirat itu saling menolong, saling membantu, saling memberi syafaat. Dia kenal si fulan, dia kenal si A, si B dulu di dunia, dia adalah teman pengajian kami, jadi pengajian saya, dia selalu mengingatkan saya, dia selalu memotivasi saya. Selalu dia mengajak untuk ikut kegiatan. Maka kelak di akhirat dia akan cari saudaranya, temannya yang dulu itu senantiasa menunjuk kepada kebaikan. Jika ternyata ternyata di dalam tempat yang menyulitkan, maka ia nanti akan minta kepada Allah agar Allah melapangkan jalan agar bersamanya menuju surga. Nah, itu namanya syafaat. Nah, syafaat tertinggi akan diterima oleh orang mukmin adalah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memperoleh syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti berkaitan dengan akhir ayat yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Adalah banyak-banyak bersalawat untuk beliau. Banyak-banyaklah kita mengucapkan salawat untuk beliau. Apapun salawatnya. Dari mulai salawat yang pendek, ibu-ibu, sampai dengan salawat yang panjang yang mungkin ibu-ibu hafal, silahkan saja. Apa salawat yang pendek? Allahumma salli ala Muhammad. Sudah selesai. Atau sallallahu ala Muhammad. Dipanjangkan lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dipanjangkan lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Atau lebih panjang lagi, salawatullahi wassalamu ala khair khalqihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaih. Dan seterusnya misalkan. Gitu ya. Belum lagi ibu-ibu mungkin ada yang hafal salawat munjiat, ada hafal salawat nariyat dan sebagainya. Prinsipnya salawat. Karena sesungguhnya salawat yang kita sampaikan, salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita tuturkan, kebaikannya akan kembali kepada kita yang bersalawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bukankah Rasulullah SAW, para bunda, para ayang yang kami muliakan, beliau bersabda, apa kata beliau mengingatkan kepada kita? Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi ashran. Itu Nabi yang mengingatkan kita. Apa kata beliau? Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka untuk setiap kalinya, satu kalinya itu, Allah akan membalas salawatnya itu dengan kebaikan, dengan keberkahan 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi, saya yakin kita semuanya, para bunda yang kami muliakan, terlebih ini di bulan di mana Rasulullah SAW lahir, itu mau ada maulid atau tidak ada maulid, intinya kita diingatkan supaya banyak bersalawat untuk Nabi. Bahkan ibu-ibu yang kami muliakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, Allah kalau memerintahkan sholat, Allah tidak sholat, ibu-ibu yang kami muliakan. Allah tidak sholat, tidak mencontohkan sholatnya. Kalau Allah memerintahkan untuk berhaji, Allah tidak mencontohkan berhaji kepada kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, Allah mencontohkan sendiri bersolawat. Allah menyebut dirinya bersolawat untuk Nabi. Itu dia kekhasan salawat. Maka bunyinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata-kata sesungguhnya Allah bersama para malaikat
Ya. Yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata Allah, sesungguhnya memberi kabar kepada kita, sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada nabi. Maka barulah perintah turun, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dengan sebanyak-banyak atau sebenar-benar salawat. Dan keselamatan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersolawat kepada beliau itu disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi Allah sendiri bersolawat, Allah sendiri mencontohkan, Allah sendiri menuturkan, Allah sendiri melakukan dalam konteks solawat. Begitu. Maka tidak saja kita lakukan, kita bacakan solawat itu pada saat kita sholat, dan memang kalau sholat kan mesti bersolawat. ya ibu ya, kan? Kalau tahiyat kan ujung tahiyat awal kan solawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi tahiyat kedua ada namanya solawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammad, atau wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Gitu ya. Nah, itu kembali lagi kita bersalawat. Nah, di luar itu ibu-ibu yang memuliakan, sekiranya ada kesempatan, mudah-mudahlah kita ini, permudahlah diri kita ini untuk banyak sekali bersalawat. Mau pergi kemana selain basmalah, bersalawat. Sempatkan mau masak juga salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan seterusnya. Baik, itu konteks dalam ini ada tanggal di bulan ini diyakini dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah bahwa 12 Rabiul Awal adalah saat kelahiran dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para bunda yang kami muliakan, kita hari ini sampailah pada surah At-Taubah bagian terakhir, lembar terakhir dari surat At-Taubah. Baik, apakah ada bunda yang sudah menuliskan di surah terakhir 123, 129 surat At-Taubah? Barangkali Eyang atau bunda sudah menebalkan? Itu. Alhamdulillah, Bunda Ida, mana bun? Nah, mana bunda? Coba boleh ditampilkan? Oh, ada, iya nih, Bunda Ida nih. Nah, oh biru jelas banget ya bun ya. Naik lagi bun. Dikataskan bun. Yo, terus ke atas. Nah, terus ke atas lagi. Terus. Terus. Alhamdulillah. Makasih bun. Selanjutnya yang lain, siapa udah ada yang sudah? Nih Bunda Titing, alhamdulillah, syafakillah, semoga Bunda Titing segera pulih ya, sehat, walafiat. Amin, Pak Ustadz. Aktivitas seperti sedia kala. Nah, doa kita juga untuk para bunda yang lain. Oh, subhanallah, ke atas lagi bun. Ya, oh, iya, luar biasa. Setiap helai ukiran tangan kita di atas ayat-ayat Allah, di atas huruf-huruf yang kita tuliskan, mudah-mudahan itu menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat bahwa tangan kita ini telah juga menggoreskan nama-nama, kata-kata, kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Baik, sudah ada cukup ya, baik Bunda. Kalau gitu setelah selesai, saya ingin membacakan dulu nih, Ibu. Saya akan membacakan pada Bunda nih ayatnya ya. Sebelum nanti tafsirnya satu persatu, saya ingin membacakan dulu. Nah, lihat. Nah, mudah-mudahan sudah tampil di layar Bunda, atau mungkin Bunda mau lihat Eyang, Bunda mau lihat mushaf juga boleh ya. Lihat mushaf dari surat At-Taubah ayat 123 sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat 129. Gitu ya. Nah, jadi At-Taubah ini kan surah ke-9 ya. Surah ke-9 yang nanti setelahnya adalah surah Yunus kan begitu ya.
Jadi kalau Bunda melihat mushaf halamannya halaman benar-benar sama. Kalau Rosam Utsmani, mushaf Utsmani sama ya, halaman 207 Bunda. 207 di mushaf di Al-Qur'an ya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Demikian tadi para bunda tilawatu suratil taubah, surat taubah, pembacaan surat taubah ayat 123 sampai dengan ayat 129. Jadi at-taubah ini ayatnya jumlahnya cuma 129 ayat. Gitu ya. 129 ayat. Sekarang kita akan coba dalami apa pesan-pesan di dalam surah At-Taubah dari ayat 123 ini sampai dengan ayat 129. Gitu ya. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami sedikit demi sedikit apa yang Allah pesankan. Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca buku-buku yang lain ya. Para ulama mengatakan seperti ini para bunda. Kalau orang membaca buku-buku lain itu
Kalau tidak diniatkan karena Allah atau tidak dengan basmalah, diawali dengan basmalah, maka itu menjadi amalan biasa saja tanpa ada nilai ibadah di sisi Allah. Tapi kalau ibu-ibu itu baca Al-Quran, bahkan sekiranya pun misalkan dia itu dianggap hanya mengisi waktu luang, gitu ya, tidak ada niat dalam niat secara khusus sekalipun, nih kata para ulama, tidak secara khusus niat, maka kalau membaca Al-Quran itu mesti nilainya ibadah. Tuh tingginya nilai Al-Quran dibanding buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain, kalau mau mendapat pahala dari apa yang kita lakukan, maka mulailah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau membaca Al-Quran, seandainya kita tidak mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan ta'awuz misalkan, begitu kelupaan, gitu, maka tetap saja itu nilainya ibadah. Tuh bedanya ya. Maka baca Quran di mana saja, kapan saja. Sepanjang tempatnya tempat yang baik. Bukan, mohon maaf, bukan di kamar mandi, bukan di toilet, bukan di tempat sampah, tempat-tempat kotor, gitu ya. Kalau sekiranya kita ini terbatas dalam membaca, karena mungkin ternyata Allah sudah uji kita dengan keterbatasan penglihatan, sudah nggak begitu jelas melihatnya, maka para ayang, para bunda boleh menggantinya dengan apa? Mendengarkan. Setel, dengarkan. Dan maka subhanallah tuh di mobil gitu ya. Oke. Apakah orang yang membaca Al-Qur'an itu diberi pahala kalau apa yang dia baca itu paham? Enggak. Orang yang membaca Al-Qur'an sedang dia tidak paham apa yang dibacanya tetap berpahala. Tetap berpahala. Cuma mungkin kalau dibanding orang yang memahami tentulah ada perbedaan. Tapi dua-duanya sebagai amal soleh, amal ibadah dan berpahala. Tuh. Mendengarkan aja di setel gitu ya. Setel. Waktu duha mungkin para bunda, para ayah habis duha. Ya dengerin. Surat apa di setel. Sekarang sudah mudah ya. Di HP kita bisa kita setel. Di tape kita di rumah, tape itu alat-alat putar, alat pemutar, player ya, itu bisa dia. Sudah banyak. Bahkan bunda kalau ya di rumah ada TV itu ya, itu kan ada TV yang salurannya atau channelnya channel Mekah ya. Jadi dengerin terus tuh Al-Quran, baca Quran terus. Dan kalau habis azan itu para bunda yang kami muliakan, ya. Itu kalau misalnya kan antara ini sekarang kita jam 10 ya, jam setengah 11. Berarti di Arab itu kira-kira sekarang itu jam setengah 6 pagi. Salah, jam setengah 7 pagi. Karena bedanya 4 jam. Kalau tadi waktu kita itu di sini kira-kira jam setengah 9, jam 8-an lewat lah. Itu di sana kan kira-kira baru subuh tuh. Biasanya antara azan kalau kita dengarkan di itu ya, di TV-TV yang live dari Mekah atau Madinah, itu antara azan sama iqamah itu doa-doa tuh yang dipanjatkan oleh pembuat pengisi suaranya itu. Oh itu subhanallah, diaminkan aja tuh, boleh tuh diaminkan. Tapi ikuti doanya kan dari awal ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya itu. Terus setelah itu pengisi acaranya mengucapkan banyak-banyak doa tuh, doa. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik, dan seterusnya. Itu kalau kita mendengarkan tinggal mengaminkan saja. Berarti kita ikut doa di situ. Itu ya para bunda ya. Di samping kalau dengar azan sebisa mungkin kita ini refleks menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Tapi kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai dengan terakhir, kata Rasul, siapa orang yang mendengar azan, lalu dia menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu ditutup dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan atau ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Begitu kalau kita baca itu, apa kata hadis Nabi? Haffaz alaihi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang membaca doa tadi itu setelah azan, maka dia berhak atasku untuk dapat syafaatku. Jadi seakan-akan Nabi itu punya hutang kepada orang-orang yang waktu seakan-akan ya. Nabi merasa punya hutang kepada orang-orang yang membaca doa azan setelah mendengar azan terus menjawab. Nabi itu punya utang untuk apa katanya? Untuk menolong dia, untuk memberi kebaikan nanti di akhirat. Nah itu ibu. Jadi kalau Rasulullah yang mengatakan kan Rasul nggak mungkin bohong, Rasul nggak mungkin dusta. Nah itu ya ini. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat 123 sampai dengan ayat 129. Baik. Ayat 123 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum, perangilah orang-orang yang kafir di sekitarmu. Orang-orang yang menghinakanmu. Minal kufari, dari golongan orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Sikap tegas darimu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Seakan-akan ayat ini berbicara tentang perintah berperang, berarti orang Islam itu senang berperang dong. Tidak, enggak begitu. Jadi, kenapa Islam memerintahkan orang Muslim itu untuk mengangkat senjata untuk perang? Itu sebagai apa? Sebagai benteng pertahanan. Jadi Islam tidak mengajari umatnya untuk memerangi orang kafir karena kekufurannya. Izin perang hanya diberikan demi menghindarkan dari segala bentuk kezaliman atau dalam rangka membela diri. Seperti jika orang diserang. Ya, jadi ibu-ibu yang kami muliakan, para yang nggak benar kalau ada orang mengatakan Islam itu agama kekerasan, agama perang. Nah itu yang menjadikan orang mendiskreditkan mendiskreditkan Islam. Seperti Islam itu agama kekerasan. Tidak. Islam kalau menyuruh perang berarti pertama memastikan tidak adanya kezaliman. Jadi seringkali diserang terlebih dahulu karena Rasulullah diberitahu oleh mata-matanya bahwa kaum itu sedang merencanakan untuk mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Nah, sebelum mereka itu bergerak menyerang kota Madinah, mereka dilumpuhkan dulu di tempatnya. Itu. Jadi perang dalam konteks itu tuh. Jadi tidak ada orang-orang yang damai, aman-aman apa-apa terus kemudian ditaklukkan, diperangi, enggak gitu. Atau untuk membela diri. Membela diri. Dan dari apa? Dari kezaliman. Kalau ada orang-orang yang zalim, itu menegakkan keadilannya itu dengan cara boleh kalau diminta perang ya boleh. Gitu ya. Baik. Di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu memang panggilan kepada orang yang beriman. Qatilul ladzina yalunakum. Perangilah orang-orang yang menghinamu, meremehkan kamu. Minal kufari, dari golongan orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, agar dengan sikap tegasmu itu
Maka mereka itu merasakan, oh ternyata orang-orang Islam itu tegas ya. Kuat juga gitu loh. Gitu. Jadi kalau apa namanya diserang diem, diapain diem, tenang, kalem, nah itu menjadikan orang lain kuat menindas kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang bertakwa ya orang-orang mukmin yang mengamalkan apa yang diperintahkannya. Jadi syarat orang disebut muttaqin itu, ibu-ibu ada dua dalam definisi para ulama. Pertama, orang disebut muttaqin kalau dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, dia meninggalkan apa yang dilarang. Jadi itu ciri khas dari orang muttaqin itu tuh. Maka amaliyahnya namanya takwa, orangnya namanya muttaqin. Tuh ibu-ibu. Jadi antara orang sama amaliyahnya perbuatannya beda ya. Perbuatannya namanya takwa, orangnya namanya muttaqin. Lanjutkan. Perang dalam tuntunan ajaran Islam adalah perjuangan yang harus dipersiapkan untuk terciptanya perdamaian. Sebagaimana pepatah dalam bahasa Arab yang diungkapkan dalam kalimat berikut ini. Apa bilang? As-silmu al-musallahu. Al-musallahu. Perdamaian yang dipersenjatai. Gitu ya. Jadi justru dengan bersenjatai itu musuh tidak datang kepada kita sehingga kita bisa aman. Dengan kita bersenjata gitu, musuh-musuh kita jadi takut, jadinya kita jadinya aman. Dalam kaidah umum biasa dikatakan kita harus selalu siap berperang untuk menciptakan perdamaian. Jika kita tidak dalam keadaan siap perang, maka musuh setiap saat dapat menyerang kita. Tentu kalau kita dalam keadaan siap perang, maka musuh pun tidak akan menyerang kita. Takut. Jadi justru persiapan itu pembelaan diri pada masyarakat, kepada wilayah itu memang harus ditunjukkan supaya orang-orang yang tadinya mau berniat jahat nggak jadi, takut. Gitu ya. Jadi peperangan itu sesuatu yang dibenci, tetapi dia dibutuhkan untuk apa? Untuk mengembalikan kedamaian. Kedamaian. Jadi kalau orang hidupnya dalam teror orang lain, namanya nggak damai hidupnya. Nah, kenapa ayat ini berbicara ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum, ya. Perangilah orang-orang yang merendahkanmu itu. Konteksnya adalah dalam berhubungan sama orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Baik. Jadi perang itu di dalam Islam bukanlah sesuatu yang diobral, tetapi sesuatu yang dijadikan sebagai tameng untuk mempertahankan wilayah masyarakat dari kehancuran. Dan Islam sendiri etikanya dalam perang apa? Banyak etika dalam perang, Bapak Ibu, dalam Islam itu. Enggak sembarang orang perang. Dalam perang Islam tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Itu enggak boleh. Yang kedua, tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh juga membunuh ibu-ibu, orang tua enggak boleh dibunuh. Ibu-ibu, orang tua enggak boleh.
Tidak boleh juga merusak tempat ibadah. Itu aturan tuh. Jadi kalau ada perang merusak tempat ibadah orang lain, nggak boleh. Harusnya perang itu justru memberikan penghormatan pada musuh atas atas objektif, ya. Jadi perang itu di dalam Islam tidak sembarangan. Nggak boleh orang yang sudah menyerah dibunuh tuh nggak boleh. Apalagi kalau sekarang lihat tuh orang-orang Israel apa tuh, membom apa saja dibom, fasilitas umum dibom, itu tempat-tempat ibadah, masjid dibom, wanita-wanitanya dibunuh, anak-anaknya juga terbunuh. Itu kan jauh dari prinsip-prinsip di dalam Islam dalam konteks perang. Padahal Islam kalau perang sebagai jalan terakhir, tetapi cara perang, etika perang begini loh. Ya, baik, itu dalam konteks perang. Selanjutnya, Allah memberikan petunjuknya agar kaum muslimin mampu menggunakan kekerasan dan kekuatan terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwah Islamiyah. Apabila jalan diplomasi telah ditempuh, gitu, tapi tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Jadi sebelum peperangan dilakukan, itu dianjurkan untuk berdiplomasi dulu, musyawarah dulu. Kalau tidak ada titik temu, jalur diplomasi tidak diperhatikan, justru malah merajalela, maka barulah boleh mengangkat senjata untuk berperang. Tuh, jadi tidak ujuk-ujuk perang aja. Nah, kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap adil dan kasih sayang dan ramah terhadap orang-orang yang bukan muslim. Jadi tidak benar kalau umat Islam itu disuruh untuk bengis, kecil. Kalau dalam peperangan berbeda. Itu saja di dalam peperangan tadi nggak boleh bunuh anak, nggak boleh bunuh wanita. Nggak sengaja, nggak boleh. Yang dibunuh, yang diperangi siapa? Yang memerangi kita saja. Ya. Jadi perang sebagai satu alat untuk mempertahankan diri, memberi sinyal, memberi tanda kepada musuh bahwa kita ini kuat, kita ini mampu. Ya. Jadi tidak lantas juga ujuk-ujuk perang begitu. Ya. Jadi kalau sudah mereka merasa gentar dengan kekuatan Islam, maka akhirnya mereka tidak lagi bisa macam-macam terhadap negeri Islam. Itu. Baik, kita lanjutkan. Sikap kepada orang kafir bagaimana kita ini? Sikap kepada orang munafik, orang kafir bagaimana ini? Kaum muslimin harus siap menggunakan dua pendekatan, dua macam sikap menghadapi orang-orang kafir dan munafik. Pertama, sikap diplomatik, sikap diplomasi yang luas, lembut dan ramah tamah jika mereka mau diajak berdialog. Ya, orang kafir dalam hubungan ini disebut dengan ya, kafir zimmi atau kafir muahidi namanya. Kafir muahidi, kafir zimmi. Kafir apa? Kafir yang ada perjanjian damai sama kita. Kafir seperti ini, kafir yang dilindungi oleh orang-orang Islam. Tidak boleh disakitin. Jadi makanya ada ungkapan tuh. Kalau negara Islam, maka orang-orang non-Muslim itu aman di negara Islam itu. Tapi kalau ada orang Muslim di negara yang non-Muslim, maka itu biasanya mendapatkan kesulitan.
Yang kedua, sikap yang kedua kepada orang kafir tadi diplomasi, sikap diplomasi lembut, luwes, tegas. Yang kedua, jika ternyata tidak diindahkan tadi itu, maka tempuhlah yang kedua, tegas dan bila perlu mempergunakan kekuatan. Apabila mereka tidak mau diajak berdampingan secara damai. Orang kafir dalam kondisi seperti ini namanya kaum kafir atau golongan kafir harbi. Sehingga tidak ada jalan menghadapi mereka kecuali dengan kekuatan peperangan. Jadi harbi itu artinya kafir yang diperangi. Kalau kafir zimmi artinya kafir yang dilindungi. Jadi kepada kafir yang dilindungi, yang ada negara Islam, nggak boleh diganggu mereka. Nggak boleh seenaknya diganggu mereka itu. Baik, itu tentang perjanjian kafir. Ayat selanjutnya 24. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa idza ma unzilat, apabila diturunkan suatu surat. Faminhum may yaqul, maka di antara mereka ada yang berkata, ayyukum zadatuhum hadhi imana. Siapakah di antara kalian bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Itu. Fa amal ladzina amanu wa fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, gitu ya, pasti menambah imannya dan mereka merasa puas. Jadi orang-orang munafik itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, Ibu-ibu yang kami muliakan, itu selalu sikapnya ngejek. Ngejek. Di antara ejekan itu adalah, itu dia tadi. Idza ma unzilat suratun, kalau datang surat kepada Nabi, turun kepada Nabi, apa yang mereka lakukan? Lalu mereka pulang dari majelis itu setelah mendengar ayat tadi, lalu dia bercerita, dia tanya kepada orang-orang muslim yang lemah hatinya, yang terombang-ambing. Gitu ya. Tanyakan, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Siapa yang turunnya ayat ini lalu menjadi mantap jadi itu orang munafik melakukan hal itu untuk mengejek orang-orang, mengejek Al-Qur'an, mengejek orang mukmin. Ya. Jadi kalau ayat turun, emang ayatnya ada manfaatnya buat kamu. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang sekarang mengejek-ngejek ayat, yaitu kira-kira sama seperti orang-orang munafik di masa dulu tuh begitu bersikap. Itu ejekan orang munafik. Nah, sifat orang munafik sendiri dalam Al-Quran banyak disebut. Banyak disebut sifat orang munafik dalam Al-Quran. Misalkan, ini dalam surat Al-Baqarah. Ibu-ibu yang kami akan surat Al-Baqarah nih. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Apa artinya tuh? Mereka menipu Allah, mereka bermaksud menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Wa ma yakhda'una, padahal tidak ada yang mereka tipu. Dari niatnya itu yang terlaksana kecuali mereka menipu diri sendiri. Menipu diri mereka sendiri. Kenapa mereka mencoba merasa ingin menipu Allah dan kaum muslimin? Karena sifat yang ada dalam hatinya. Karena ada di dalam hatinya itu sifat-sifat buruk. Kan dibilang di sini, fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sum'ah. Maka ditambah oleh Allah penyakit itu, bertambah jauhlah dia
dari agama Allah. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Baik. Ya, itu ayat-ayat munafik. Contoh apa lagi ayat munafik itu dalam surat yang lain? Ibu-ibu yang ambilkan. Misalkan ada di dalam surah An-Nisa ya, surat keempat. Ayat 142, Ibu-ibu. Nah, kalau buka ayatnya surah An-Nisa ayat 142. Apa bunyinya? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Ini mirip dengan ayat tadi nih. Ya, yang di atas ini surat Al-Baqarah 10 nih. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal dia menipu diri mereka sendiri. Contoh yang lainnya apa lagi selain menipu Allah dan ternyata nggak mampu itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan dengan cuek, dengan acuh, dengan malas-malasan. Yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sholatnya itu dimaksudkan untuk apa? Untuk pujian manusia. Pujian manusia. Jadi sholat juga, tapi mengharapkan pujian. Kalau nggak ada pujian, nggak semangat sholatnya. Kan repot tuh kalau begitu. Sholatnya jadi menunggu pujian orang. Yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah, dan tidak mengingat Allah, tidak berzikir untuk Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi agar jangan kita dicap sebagai orang munafik, maka ibu-ibu yang muliakan, perbanyaklah kita ini berzikir kepada Allah. Paling tidak kita berzikir setiap selesai sholat ya. Nah, sholat kan berzikir tuh. Astagfirullah, terus berapa kali, terus la ilaha illallah wa la syarikalah sekian kali. Subhanallah sekian kali, Allahu Akbar sekian kali. Dan seterusnya. Itu semuanya gitu ya. Tidak disenangi orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu katanya apa itu? Orang yang tidak betah kalau dia sholat tuh nggak betah. Kayaknya segera selesai saja. Itu surah An-Nisa ayat 142. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, tetapi ternyata dia menipu diri mereka sendiri. Ya. Apabila melaksanakan sholat, maka melaksanakannya malas-malesan. Sungkan, males. Yura'una nasa wa yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu mencari penghargaan, mencari pujian dari manusia. Gitu ya. Padahal apa namanya? Sholatnya mah dikit banget. Tapi gayanya kalau sholat pengennya dilihat orang. Gitu ya. Tapi apakah kita nggak boleh kalau sholat itu dilihat orang? Boleh. Niat kita yang harus diperbaiki. Niat kita harus diperbaiki. Jadi kalau ada orang mengatakan juga salah. Ada orang sehat laki-laki ditanya, kamu kok nggak ke masjid? Lah takut riak lah. Takut ria, nanti kalau saya ke masjid saya ria. Nah, salah. Ria itu urusan hati. Tapi kalau masalah sholat, kalau laki-laki kan dianjurkan ke masjid. Itu. Jadi keliru tuh. Orang cari alasan aja. Enggak lah, kalau saya ke masjid nanti saya dilihat orang jadi ria. Enggak lah. Hatinya harus diperbaiki, hatinya harus diluruskan. Jangan ngikutin hadisnya begitu. Ini ayat 10 dalam surah Al-Baqarah nih. Sama tadi Al-Munafik, surah An-Nisa ayat 142 bercerita tentang ciri orang munafik itu. Kalau An-Nisa nih, An-Nisa ayat 142, kalau sholat males, gitu ya. Terus senang ria, sedikit berzikir. Tuh ada 3 tuh. Jadi kalau ciri nifak, ciri kemunafikan orang menurut surat An-Nisa ayat 102 ada 3 macam. Pertama, kalau sholat dilaksanakan, dia salah laksanakan sholat tapi malas, dengan malas-malasan, nggak karuan, tangan kemplang-kempleng nggak kuat kan gitu ya ibu-ibu ya, gitu ya. Ruku seperti nggak ruku, sujud seperti nggak sujud. Saking apa? Saking cepetnya. Padahal dia lupa ibu-ibu nih bahwa di dalam ruku, kalau kita sholat ruku ini nih ada rukun tumak ninah nih.
Rukun tenang, harus tenang kalau kita sholat tuh. Sepanjang apa? Tenangnya itu, diamnya itu. Diam. Sepanjang kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu. Kalau kita sudah baca itu sudah cukup. Tapi baik lagi kalau membacanya 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allah liman hamidah. Waktu berdiri ini berdiri tegak dan diam sejenak, jangan gerak dulu. Karena ada rukun di situ yang tidak boleh tinggalkan. Apa itu? Diam sejenak. Selama apa? Paling tidak membaca kalimat dalam tegaknya kita ini, Rabbana walakal hamd. Minimal itu. Boleh ditambah mil'us samawat, wa mil'ul ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi kalau kita dari ruku bangun belum tegak sudah turun lagi, nah itu ada kehilangan bagian daripada sholat yang kita tinggalkan. Yaitu rukun tumakninah. Berarti rukun. Ya. Jadi orang-orang munafik kalau sholat malas. Malas. Sholatnya cepat, yang penting selesai. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita jangan sampai bagian daripada itu ya, Ibu-ibu ya. Jangan sampai kita termasuk daripada bagian itu tuh. Baik. Nah, wa amma fi qulubihim maradun fazadathum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun. Ini ayat ke-25, 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fazadathum ridsan ila ridsihim. Gitu ya. Maka Allah menambah kekufuran mereka itu. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Jadi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit dan tidak segera untuk memperbaiki penyakitnya itu, tidak segera dihilangkan penyakitnya, bahkan dinikmati, gitu ya. Bahkan saat tidak salah, tidak ada masalah dengan dirinya itu. Apa dibilang? Zadathum ridsan ila ridsihim. Yang ditambahkan oleh Allah bukan hidayahnya, yang ditambahkan apanya? Rids, kotor, hati yang kotor. Hati yang sumpek. Jadi kalau orang itu sudahlah dia berbuat salah, tidak segera bertaubat, justru mengambil alih dalil, mengambil argumentasi untuk menyelamatkan dirinya, maka boleh jadi orang yang seperti ini malah ditambah sama Allah kesesatannya. Ya. Itu ayat 125. Penyakit apa saja yang ada di dalam hati tadi fi qulubihim marad itu? Yaitu bisa kekufuran tentu saja, kemunafikan, keraguan-raguan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Keraguan, kesombongan. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, apa bedanya ada sum'ah sama riya? Ya, ibu-ibu nih, ada penyakit hati itu ada 3 ya, yang biasa digandengkan itu selain puber ya, selain sombong, kiber sombong. Ujub. Itu ada ujub, ada sum'ah, ada riya. Ya. Ada 3 tuh. Ada ujub, ada sum'ah, ada riya. Riya, orang yang melakukan ibadah atau kebaikan karena pengen dilihat, itu namanya riya. Yang kedua, ujub. Orang yang melakukan ibadah karena pengen dikagum-kagumi. Pengen dipuji-puji orang. Itu luar biasa itu. Kalau dia pengen begitu, maka dia itu ibadah, tapi tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang sedang atau agar orang yang lain itu bangga kepada dirinya. Itu namanya ujub. Ujub. Dibangga-banggakan.
Kalau muncul dalam hatinya itu tuh. Gitu ya. Maka ada orang ada Pak Haji, Bu, Bapak ini, Ibu ada Pak Haji. Ya. Pulang dari tanah suci nggak dipanggil haji, marah. Oh, dipanggil haji saya. Marah. Waduh, gitu. Masa saya udah mengeluarkan begitu banyak duit nggak dipanggil haji? Itu nggak tahu dicandaan atau apa. Tapi artinya itu apa? Tuh orang kalau begitu tuh beribadah tapi ingin dikagumi orang. Oh, luar biasa ini, hebat ini. Apakah salah kalau kita berumroh 3 kali, 5 kali, 10 kali? Enggak salah, ibu-ibu. Setiap tahun seumroh juga enggak ada masalah. Enggak masalah. Tapi akan jadi masalah kalau umroh itu kita tumpuk-tumpuk terus dalam rangka nanti loh biar kalau saya ditanya. Nah, itu dia. Niatnya yang salah. Nanti kalau orang-orang lagi bicara umroh, saya kan ngomong, saya udah 10 kali nih, saya udah 20 kali, saya setiap tahun ya. Itu. Kalau bukan untuk niat karena itu nggak masalah, itu bagus umroh itu. Haji umroh itu bagus. Tapi kalau orang melakukan itu lantaran supaya nanti nggak enak, masa saya kalau ditanya berapa kali umroh cuma 2 kali. Nah, jadi niatnya duniawi. Itu ya, ibu-ibu ya. Jadi penyakit hati itu apa tadi? Penyakit hati itu kekufuran, nifak, kemunafikan. Keragu-raguan, termasuk ragu-ragu tuh, dibikin ragu terus. Itu penyakit hati itu. Was-was namanya dalam bahasa Arab. Was-was itu Bapak Ibu, ini Bapak-Bapak enggak ada. Ibu-ibu itu bagian daripada setan. Ya Bu ya. Jadi nih contoh kalau ada ibu-ibu nih yang kita temukan ya di komplek kita, tangga kita, yang wudhu sudah apa namanya sudah di tangan, balik lagi nuawe itu udah ucap muka lama, tangan kepala ragu, balik lagi. Itu tuh was-was tuh. Was-was. Atau seperti orang yang mau niat sholat, mau sholat nggak jadi-jadi, usolli fardu, Allah balik lagi, usolli fardu, Allah balik lagi, usolli, enggak. Itu was-was, itu setan, itu penyakit. Jadi kalau gitu bagaimana caranya? Udah Allahu Akbar, udah selesai. Kenapa? Karena ada penyakit. Gitu. Jadi kalau ada orang, ibu, orang yang kalau sholat ragu-ragu, wudhu ragu-ragu, itu bagian daripada apa tuh? Bagian daripada upaya setan untuk mengganggu. Jadi jangan sampai menumpuk-numpuk dosa, menumpuk-numpuk kesalahan, sehingga kemudian Allah tambah jauhkan kita dari hidayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jawaban pertanyaan mereka seputar Al-Quran diterangkan pada ayat ini. Jadi mereka kan orang-orang munafik itu kadang-kadang mengejek, mencela Al-Quran. Kita apa sih ini? Adapun orang-orang yang hatinya ragu-ragu dan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang hatinya penuh kekafiran, sedang mulutnya menyatakan iman, setiap ayat yang disampaikan kepada mereka selalu menimbulkan keraguan-raguan dan kemunafikan dalam hati mereka. Hal seperti ini selalu bertambah kuat pengaruhnya pada diri mereka, sehingga akhirnya mereka mati sebagai seorang munafik yang kafir. Hal yang mereka alami ini adalah dialami oleh orang-orang sesudah mereka dan orang sebelum mereka. Yang sama hatinya dengan hati mereka, mereka akan mati sebagai orang-orang kafir. Ya, aslinya hanya keengganan, aslinya kemunafikan. Lalu kemudian tidak segera bertaubat, dipupuk, dibiarkan. Setiap kali Al-Quran datang dicemoohkan. Atau kalau orang sekarang mengkritik Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang nggak jelas, kitab yang apa namanya itu mengajukan terorisme dan sebagainya. Hati-hati mengucapkan kata-kata yang bisa menimbulkan apa kemunafikan. Khawatirnya kalau nggak bertaubat, kemunafikan itu dibawa mati, maka dia dianggap mati dalam kekufuran. Nauzubillah. Lanjutkan.
Ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la yadhkurun wa la yadhakkarun. Masih bicara orang munafik. Tidaklah mereka orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, tetapi mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan mereka diuji setiap tahun itu? Gitu ya. Diuji untuk apa? Diuji untuk berperang, diajak berperang, membela Islam. Enggak mau. Diuji dengan untuk kalau bersedekah, enggak mau. Gitu. Jadi seakan-akan mereka setiap apa dan ajaran Islam itu selalu membencinya. Padahal dia Muslim. Gitu ya. Baik. Tsumma yatubuna. Kemudian atas kesalahan-kesalahan itu mereka tidak segera bertaubat kepada Allah. Walahum yadzakkarun. Maka tidak pula mereka mengambil pelajaran dari kekeliruan. Maka hati mereka atas ketidakmauan untuk bertaubat, untuk bertanya, untuk menggali agama dan sebagainya. Maka hati mereka bertambah hari bertambah gelap, ditutupi oleh virus kekufuran. Kotoran-kotoran kemunafikan. Ayat 127. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma ansarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Apabila diturunkan surah, maksudnya surat Al-Quran, maka satu sama lain di antara mereka saling berpandangan dengan sikap mengejek sambil berkata, apakah seseorang dari kaum muslimin ada yang melihat kami? Atau dia tanya, ada yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Jadi kalau ayat turun, ayat Al-Quran turun berkaitan dengan sikap orang munafik, gitu ya, maka mereka itu bertanya pada yang lain, adakah orang yang datang melihat kami? Malu nih kalau dilihat nih, kalau kami kelihatan ketahuan tuh tak malu. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat itu turun tentang mereka. Ada juga peristiwa lainnya, misalkan bentuk-bentuk pengejekan yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Al-Quran, kepada Rasul. Bila diturunkan suatu ayat atau satu surat kepada Rasulullah SAW, mereka saling berpandangan satu sama lain dan mengerdipkan mata sebagai syarat memandang enteng apa yang diturunkannya itu. Jadi dianggapnya apa? Al-Quran itu barang yang tidak bernilai dalam mereka. Seperti kitab-kitab yang lainnya yang ada. Anggap remeh Al-Quran. Nah itu kalau ada orang yang seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan Allah nanti kunci hatinya dengan kemunafikan. Ya. Kalau mereka berada dalam majlis, Rasulullah sedang menyampaikan ada ayat Quran firman Allah begini-begini, maka mereka kemudian keluar dari majelis itu. Maka ketika mereka keluar berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu mengatakan, waktu kamu tadi keluar majelis ada yang lihatnya. Sebab kenapa? Kalau ada yang lihat berarti ketahuan kamu. Kamu itu orang munafik yang nggak suka pada dakwah. Sikap mereka ini, ya, yaitu keluar dari majelis, itu terus kemudian mengejek Al-Quran itu menunjukkan bahwa pengaruh kekafiran telah berurat akar
ya, telah berakar dalam diri mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin mengedepankan mendengarkan ayat Al-Quran dari Rasulullah dan tidak ingin orang lain mendapatkan petunjuk. Tidak pengen mendengar Al-Quran, tetapi karena mereka dalam majlis, akhirnya mereka harus mendengar Al-Quran. Dan kalau misalkan Rasulullah SAW nggak melihat, dia keluar segera dari majlis itu. Kenapa? Sebab ayat yang dia dengarkan dianggap mengejek dia. Padahal Al-Quran bicara tentang umum siapa saja. Orang-orang ini tersinggung, dia keluar. Gitu ya, Ibu-ibu. Itu bentuk ejekannya. Ayat ini sekalipun khusus turun kepada bangsa Arab di masa Nabi, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang, pada manusia semuanya. Semula ayat ini ditujukan kepada orang Arab di mana Nabi di situ ada, di masa Nabi ada. Karena mereka Al-Quran, ya, kepada mereka Al-Quran itu pertama kali disampaikan pada orang Arab. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tentulah orang Arab yang paling dapat memahami dan merasakan ketinggian sastra Al-Quran. Kita kadang-kadang baca Quran gitu saja, lewat begitu saja itu. Tidak menikmati apa yang kita baca itu. Tadi di awal Ibu yang memuliakan, tidak harus orang membaca Quran itu harus sambil mengartikan, takut kalau nggak mengartikannya tidak memahami lalu kemudian menjadi tidak bermanfaat atau sia-sia baca Qurannya. Enggak. Kalau para bunda, para ayah yang baca Quran, meskipun nggak paham tetap berfaedah. Tetap mendapatkan pahala. Ya. Demikian mereka mudah pula menyampaikan kepada orang-orang selain bangsa Arab. Jika orang-orang Arab memang tidak percayai Muhammad dan Al-Quran, tentu orang selain Arab sulit untuk mempercayainya. Ya, gitu ya. Maka Al-Quran turun di Arab, berbahasa Arab. Memang Allah SWT menghendaki Al-Quran turun di Arab. Karena nabinya dari orang Arab. Lalu mengatakan kalau gitu, seandainya nabinya ada orang Indonesia, gitu. Pertama, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi. Jadi mereka menganggap kenapa ya nggak turun di luar Arab, gitu ya. Para ahli mengatakan orang-orang Arab itu, ibu-ibu yang kami muliakan, meskipun mereka itu orang yang keras hatinya dan sebagainya, tapi kalau sudah tunduk, kalau sudah patuh itu luar biasa, gitu ya. Komitmen loyalitasnya itu luar biasa. Maka Nabi diturunkan itu orang Arab. Kalau Yahudi itu bukan Arab, ibu-ibu. Yahudi itu bukan Arab, lain lagi itu Yahudi. Kalau Yahudi turun kepada mereka ayat, turun kepada kabar Rasul, apa itu? Mereka membangkangnya, mereka menolaknya, mereka mengubahnya, mengubah apa yang diturunkannya itu oleh para rahibnya, para tokoh agamanya. Gitu. Bahkan nabinya itu diejek-ejeknya, bahkan ada yang dibunuhnya. Itu orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria dibunuh. Oke, sekarang ayat selanjutnya nih Ibu. Ini berkaitan dengan Maulidur Rasul. Maulid itu kan kelahiran artinya Ibu ya, kelahiran Nabi. Oke, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar telah datang kepadamu, hai Muhammad. Hai orang-orang, bukan Muhammad. Hai orang-orang Quraisy dan orang Arab. Siapa? Rasulun min anfusikum. Seorang Rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi, berat rasanya penderitaan. Apa yang kamu alami. Nabi itu merasakan beratnya
ya. Beban yang dirasakan oleh umatnya itu Nabi merasakan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sangat pingin Nabi itu harisun, sangat pingin apa yang diingini Nabi untuk kita, agar kita menjadi umat yang selamat, agar menjadi umat yang bisa bahagia. Lalu diakhiri dengan bagaimana Nabi itu raufur rahim. Dalam ayat ini Allah memberikan dua macam sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sifat itu merupakan sifat Allah sendiri. Yaitu rauf, amat belas kasihan, rahim, amat penyayang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang kami muliakan, pada waktu mau wafat saja beliau itu yang diingat umatnya. Ingat umatnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Israel, tiba malaikat Israel di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril. Maka ketika malaikat Israel akan mencabut nyawanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, apa yang kau sudah siapkan untukku?" Maka kata Jibril, "Engkau akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Engkau akan diberikan ini dan itu." Kata Nabi SAW, "Bukan itu ya Jibril. Bukan itu ya Jibril." Hanya kemudian Jibril menyampaikan bahwa ya umatnya, siapa saja di antara umatnya Nabi SAW yang pernah berucap la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Siapa saja di umatnya Nabi SAW yang beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Dan begitu. Lalu ada lagi dalam kalimat lain. Apalagi yang diminta Nabi, kemudian disampaikan oleh Jibril. Apa katanya? Di saat itu Rasulullah SAW meminta 3 hal. Kan gitu, minta 3 hal. Kata Nabi, aku minta kepada Allah 3 hal. 2 hal yang diterima. 1 hal yang tidak diluluskan. Apa? Yang dilakukan itu untuk ketika ada azab, ketika ada bencana turun ke dunia, maka Nabi mengatakan, maka aku mohon agar umatku diselamatkan. Kata Nabi, kalau yang itu tidak. Artinya apa? Kalau azab datang di bumi ini, ibu-ibu yang kamu muliakan, maka bukan orang-orang yang jahat saja yang akan mendapatkan efek dari azab itu. Bencana itu kita semuanya kena. Akan terkena bencana itu. Jadi kata Jibril, itu yang tidak engkau, yang doa yang tidak dikabulkan. Jadi kalau doanya semoga umatku tidak ditenggelamkan, gitu ya. Ya, boleh. Tidak ditenggelamkan. Tapi kalau azab tiba kepada umatnya Nabi SAW, agar terbebas dari azab itu, maka kata Jibril mengatakan Allah menolak yang satu itu. Jadi Rasulullah SAW selalu berpikir bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana kelak umatku. Rasulullah sendiri kadang-kadang tidak difikirkan bagaimana keluarganya. Bagaimana keluarganya. Yang beliau ingatkan adalah nanti bagaimana umatku di akhirat nanti. Waktu di akhirat nanti Rasulullah akan bersujud di hadapan Allah.
untuk meminta agar Allah berikan keringanan kepada orang-orang yang tadi masuk neraka. Siapa di antara orang-orang yang masuk neraka di kalangan umatku? Kemudian Nabi minta agar mereka diangkat. Setelah sekian lama kemudian diangkat oleh Allah. Sampai permintaan terakhir, orang-orang yang dulu pernah mengucap la ilaha illallah. Ya. Semuanya, sehingga semua orang yang pernah mengucap la ilaha illallah itu akan masuk surga. Cuma setelah menebus kesalahan-kesalahannya dulu. Gitu ya. Gitu. Jadi betul orang yang ucapan Nabi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Betul itu. Tapi Bapak Ibu yang muliakan, setelah mempertanggungjawabkan dulu kesalahan-kesalahannya. Gitu. Jadi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi raufun maha belas kasihan, rahimun maha penyayang kepada umatnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ayat yang tadi kita akan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu artinya min anfusikum itu dari golonganmu. Nabi Muhammad SAW itu ya lahir dari kalangan Quraisy. Maka perhatikan hadis Nabi begitu. Innallaha astafa Kinanata min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Artinya sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, putranya Nabi Ibrahim ya, dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan memilih aku dari golongan Hashim, dari Bani Hashim. Jadi artinya apa? Nabi itu turun jadi nabi di daerah itu bukan orang lain, memang masih satu ras di situ, masih satu suku. Nah itu dia. Itu pengakuan Nabi bahwa dirinya bukanlah orang lain, bukan umat lain, tapi dilahirkan dari orang tua yang beranak keturunan di situ. Nabi SAW berasal dari keturunan yang baik dan terhormat, mempunyai sifat-sifat yang mulia dan agung. Jadi Nabi SAW, ayahnya, kakeknya, terus buyutnya siapa? Adalah datang dari golongan yang baik-baik. Nabi merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti dihinakan karena dijajah, diperhamba oleh musuh-musuh kaum muslimin. Sebagaimana tidak senang bila melihat umatnya ditimpa azab yang pedih dari kiamat nanti. Nabi sangat menginginkan agar umatnya mendapatkan taufik dari Allah, bertambah kuat imannya dan bertambah baik keadaannya. Ini keinginan harapan-harapan Nabi. Nabi selalu belas kasihan dan amat penyayang kepada kaum muslimin. Keinginannya ini tampak bulat, merupakan tujuan daripada risalah yang disampaikannya. Itu agar manusia hidup berbahagia dunia dan akhirat. Inilah bentuk-bentuk daripada bagaimana sayang Rasul kepada umat. Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan, berikan kemudahan. Tapi umatnya sendiri yang kadang-kadang mengingkari dan menjauh dari agama yang dapat menyelamatkannya. Dakwah itu wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Dakwah kepada siapa? Paling tidak dakwah kepada orang terdekat, mengingatkan kepada orang terdekat, keluarga kita. Gitu ya. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita berdakwah, kalau kita mengharap, kalau kita mengajak orang, ya sekedar mengajak saja. Tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita sedih bahwa dakwah kita, ajakan kita, seruan kita nggak didengar orang lain. Nah tuh, itu tuh. Gitu ya. Kalau itu dilakukan kita, ternyata orang yang kita ajak itu ternyata tidak mendengar, maka ayat terakhir nih bunyinya apa nih? Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari
keimanan, dari dakwahmu, maka ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah pemilik arasy yang agung. Jadi kalau ada orang berdakwah tidak perlu memaksakan hasilnya. Yang wajib itu berdakwahnya, mengajaknya itu harus. Tapi urusan apa sikap atas ajakan kita itu bukan hak kita, itu hak Allah. Tuh ibu-ibu. Jadi kalau kita ada kawan kita diajak boleh aja tuh. Dia diajak sama kita kagak mau, melengos aja. Nggak mau, cuek aja, ya urusan dia sama Allah. Kita mah sudah mengajak sih. Gitu. Jadi jangan ada beban sehingga kita nggak mau mendakwah lagi. Apaan orang kita udah ajak nggak mau sih. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah terlalu kecewa. Kecewa bisa, tapi nggak usah terlalu kecewa kalau kita mengajak orang ternyata yang kita ajak nggak ngikut, nggak usah kecewa. Dan ajakan ibu-ibu sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Adapun hasil bukan urusan kita. Kita serahkan sama Allah. Silakan sama Allah. Ya Allah, sudah aku ajak. Tetanggaku sudah, orang lain sudah. Ternyata mereka nggak mau, ya itu bukan urusan. Ya, tawakal tu ala Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, itulah pesan-pesan ayat dalam surah At-Taubah ayat 123 sampai dengan ayat 129. Wenda, sementara itu silakan nanti kalau ada pertanyaan ya, Wenda ya, Bu Ajaida, Bu Ajaida silakan. Bunda, Eyang, yang lain barangkali ada yang menambahkan pengalaman-pengalaman ataupun barangkali ada yang ingin memperjelas apa yang kami sampaikan, kami silahkan. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas ilmunya kepada kita. Semoga menjadikan ilmu bermanfaat dunia akhirat nanti Ustadz. Untuk ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustadz, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Moga-moga Bu. Surat At-Taubah ayat 38 dan 39 mungkin sampai 40 ya Ustadz. Itu di surat illa tanfiru itu di atasnya itu nggak boleh wakaf atau gimana? Oh, ini cara baca ya Bun ya. Tadi ayat berapa Bun? Mohon maaf. Ayat berapa? 39 dan 40. 39 dan 40 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Yang ditanya yang bagian mananya, Bun? Nah, gini, Ustaz. Di 38 itu kan terakhir ya. Nasyaitonirrajim. Fil akhirati illa qalilun illa tanfiru. Jadi katanya ada yang mengatakan tidak boleh wakaf, jadi harus wasol. Oke, saya lihat dulu sebentar Bu. Nanti ayatnya supaya saya tidak keliru memahami ini. Surah 9 ayat 34, 38, 39 ya Bun ya. 39 38 39. Oh iya. Jadi gini Bun. Dalam tilawah itu bukan hanya ayat 38 39 ya di surat ini ya. Jadi gini Bu. Kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang awalannya itu illa. Nah, ini Bun ya. Saya ulangi lagi nih ya. Kalau ada awalan ayat Al-Qur'an yang awalannya illa, maka sebagian ulama, ini sebagian saja ulama ya, Ibu, itu maka jangan berhenti di ayat sebelumnya, mesti dari sampai ilahnya itu bacanya. Itu tuh. Ya, jadi sampai ilahnya itu. Wakaf ya. Iya, wakafnya sampai ilah tanfiru. Begitu minimal. Tidak boleh wakaf dia sebelumnya. Tapi saya tidak mengatakan tidak boleh.
Ada yang mengatakan wakofnya itu buruk, wakofnya itu qobih namanya, wakof yang jelek. Contoh surat yang gampang dah, surah At-Tin, setelah asar ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Terus selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kan berhenti tuh ayatnya tuh. Tapi kan ada illalladzina amanu. Nah, maka kata para ulama jangan berhenti di safilin gitu. Karena jelek berarti kita ini. Gitu. Iya, gimana cara bacanya? Thumma radadnahu asfala safilina illa, ya, atau ditambah sedikit. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu. Nah, sampai di situ. Baru diulang. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati, dan seterusnya. Sama juga pada surat Al-Asr. Al-Asr. Apa bunyinya? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Itu katakan kalau di situ jelek gitu. Apalagi innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Itu enggak boleh tuh. Enggak boleh. Gitu. Karena ada illah. Kenapa? Coba maknanya, Bun. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi. Kita kan nggak mau rugi. Kan gitu ya. Maka illa atau illalladzina memang manusia rugi kecuali ini loh. Nah, jadi kata itu berlaku untuk semua ayat yang awalannya illa, awal ayatnya illa, maka ayat sebelumnya itu sebaiknya disambung. Jangan berhenti di ayat sebelumnya. Kira-kira itu, Bun. Yang diilah ya, Ustaz ya. Iya. Illa ta'firu. Gitu ya. Baik. Makasih Ustaz. Ya, baik. Silakan. Ada yang lain kalau itu, Bu Endah? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Mau yang mengenai peperangan tadi ya Ustaz. Kalau sekarang kan mungkin peperangan secara fisik udah jarang ya. Iya. Sekarang itu kan dunia internet ya yang maju. Iya. Kan itu kan peperangan secara pemikiran ya Ustaz ya. Iya. Kadang kan bisa mempengaruhi akidah kita ya. Iya, betul. Itu untuk kadang kan kita yang punya anak-anak remaja masih itu caranya untuk supaya kita tidak ini dengan peperangan pemikiran itu seperti apa gitu Ustaz menyikapinya. Benar, Bun. Itu dalam bahasa agama kita, dalam istilah para tokoh muslim namanya ghazwul fikr. Ghazwul fikr. Perang pemikiran namanya. Perang pikiran ekonomi, perang pemikiran budaya, perang pemikiran sosial, ekonomi, semua itu. Nah, termasuk misalkan budaya. Jadi sekarang ini itu mudah sekali untuk meracuni anak-anak muda kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara dibuatlah permainan-permainan yang mengganggu mereka. Dibuatlah game kan gitu ya, yang merusak kan gitu ya. Dibuatlah minuman-minuman, narkoba dan sebagainya itu untuk merusak. Kalau sudah rusak kan gampang dikalahkan. Nah, bagaimana caranya? Saya kira itu kan nggak semudah itu ya Bun. Ini kan problem. Maka semuanya saling kait-mengkait, semuanya saling bertanggung jawab, semuanya saling andil. Apa? Orang tua ada andil, sekolah ada andil, tokoh masyarakat ada andil. Jadi tidak bisa salah satu saja, orang tua saja nggak bisa juga.
Orang tua sudah di rumah nih sudah mengingatkan, sudah membatasi, sudah ini. Ya keluar kalau masyarakat, kalau keluar dari rumah udah beda lagi. Gitu ya. Nanti di sekolah udah ketemu teman-temannya udah beda lagi. Maka harusnya idealnya ada kesatuan nih antara yang di rumah, yang di sekolah, sama yang di masyarakat itu bersama-sama. Di sekolah mengingatkan kebaikan, membentengi dari keburukan. Di rumah pun ayah ibunya perhatian, di masyarakat pun saling mengingatkan. Maka itu baru idealnya begitu tuh, Bu. Ini kadang-kadang kata orang tua capek, orang tua nginget kantor begini-begini, nanti keluar gitu. Di sekolahnya saja gurunya nggak ngingetkan. Nah, jadi susah, jadi masing-masing. Padahal kata Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengatakan pusat pendidikan, ada 3 pusat pendidikan yang satu dengan lainnya harus saling mendukung, saling menopang, saling membantu. Suksesnya pendidikan ada 3. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan masyarakat. Ya di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru-guru, di masyarakat ada para tokoh. Ini masing-masing aja, sendiri-sendiri aja. Akhirnya ya itulah pendidikan kita, jadinya begitu. Ya Bun ya. Jadi problem tuh ya, problem. Pemerintah juga tanggung jawab di situ. Nggak bisa lepas tangan pemerintah. Apa? Tahu sekarang ini pada banyak game-game yang menyesatkan anak-anak. Harusnya pemerintah punya kekuasaan, di stop, dibuang, di apa namanya, take down harusnya tuh, ditutup harusnya. Tapi pemerintahnya diem aja. Itulah Ustaz. Iya, pemerintahnya raidep. Itu ya susah ngurusin sendiri pemerintahnya. Pemerintahnya kalau ada orang jahat, orang ini ribut sibuk lah, sementara yang lainnya dibiarkan. Minuman keras dibiarkan, disokong, dikembangkannya susah. Gitu Bun. Jadi ini tugas bersama, harusnya tugas bersama. Pemerintah nasihatin doang, jangan nasihatin doang, bikin tindakan. Itu sekolahnya di mana, anak suruh sekolah sekarang, kecuali yang takut orang tuanya nggak apa-apa. Mall-mall dibuka, pesta-pesta udah dibiarkan, ada konser musik udah boleh, sekolah masih nggak boleh aja, ini rewet nih. Sah gitu. Iya. Sekarang orang pemerintah bilang jangan anak-anak sekolah, takut di sekolah. Ya anak-anaknya nggak sekolah, kapan mall? Ya repot kan. Alah gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nih pemerintah itu mikirnya opo yang dipikirin itu nggak jelas itu. Sekolah ditutup aja, sementara mall dibuka, anak-anaknya akhirnya nggak ke sekolah, kemana? Ya ke mall. Iya. Kan sekarang ke mall katanya anak-anak kecil udah boleh ya Bu ya? Udah bisa Ustaz. Sementara sekolah nggak boleh, kemana coba anak larinya kalau nggak ke mall? Ya, kan belajarnya dari mall akhirnya. Tuh. Itu kan artinya nggak aneh cara berpikirnya itu. Jadi pemerintah yang pendidikan nggak mikir yang lain, gitu ya. Yang ekonomi aja nggak yang lain. Harusnya kan saling berkaitan gitu ya. Namanya juga kalau dulu namanya departemen, bukan apart tapi depart. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Gitu. Harusnya begitu ya. Itu mah kata saya, tapi kata pemerintah kan beda ya kan. Gitu. Ya itu pun Buena tuh. Jadi kayak gitu ya. Monggo yang lain. Ustadz, saya ingin mohon penjelasan tentang ayat 125. Berarti apakah jika kita beragama Islam tetapi orang itu punya penyakit, berarti nanti dia bisa meninggal dalam kondisi kafir ya Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita selalu bertilawah untuk surat At-Taubah, kita selalu awalin dengan ta'awuz. Namun dengan nggak langsung selesai 129 ayat, di tengahnya itu kita berhenti, terus kita mulai lagi. Bolehkah kita membaca basmalah, Ustadz? Ta'awuz terus dengan basmalah, gitu. Terus yang ketiga,
Nah, sebelum kita Zoom ini Ustadz, itu kan sebenarnya banyak ibu-ibu yang ayo ngaji pakai Zoom gitu. Nah, setelah kita adakan dengan Zoom, itu kalau saya absen, rata-rata tuh ibunya ya ini lagi, ibu ini lagi gitu. Nah, seperti tadi Ustadz katakan yang ayat 29 itu, apakah saya harus tetap WA ibu-ibu atau berhenti Ustadz? Itu Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Kalau nanti ada yang ketinggalan pertanyaannya mohon diingatin ya. Ya Ustadz. Ya. Jadi yang pertama tentang, jadi yang dimaksud dengan ayat 175 itu orang-orang yang di hatinya ada penyakit itu maksudnya orang munafik. Jadi orang munafik itu mengatakan diri beriman tapi sesungguhnya dia kafir. Menolak risalah, menolak Al-Quran, lebih senang kepada non-muslim daripada, padahal diri mereka berada di kalangan, di tengah-tengah orang Islam, tetapi hati pikiran mereka ada di orang-orang non-muslim. Ya kalau mereka seperti itu, nggak cukup mereka hidup di tengah muslim, kalau hatinya dan pikirannya semuanya bersama orang-orang muslim, bahkan benci kepada Al-Quran, benci kepada Rasulullah, ya kalau nggak kafir namanya apa? Gitu kan. Itu yang pertama ya, Bun. Yang kedua, itu yang saya ingat tadi pertanyaan nomor 3. Jadi ibu yang kami muliakan, yang tugas kita siapapun dari kita mengingatkan orang lain untuk ikut untuk pengajian dan sebagainya. Tapi seorang diingatkan terus nanti nggak ikut lagi, apa kita berhenti? Dakwah nggak berhenti, dakwah terus. Adapun orang menyikapinya, ya biarin aja. Kalau dakwanya berhenti, Nabi ditolak, setahun 2 tahun berhenti. Padahal 13 tahun Nabi ditolak, diintimidasi, dicemooh, dicela, bahkan mau dibunuh. 13 tahun nggak selesai di Mekah. Pindah ke Madinah, bukannya umat Islam tambah banyak, tapi bukannya ringan. Ada orang munafik, ada orang Yahudi, berat juga. Dan dakwah tidak berhenti. Artinya apa? Memang dakwah itu selalu berhadapan dengan tantangan. Jadi kalau gitu ya berhenti mengingatkan bahwa kalau semuanya diajak terus kemudian taat beres, selesai dakwah kita, berarti nggak dapat pahala lagi tuh dakwah yang lainnya. Gitu ya. Jadi ada tabungan untuk dakwah. Gimana Bu Endah? Udah zuhur Ustaz. Oh iya, udah zuhur ya. Alhamdulillah. Makasih Ibu, mohon maaf. Di mana-mana udah adzan ya. Mari kita akhiri dengan kalau dari saya dengan doa Astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighar. Yassir lana umurana wa sallallahu balligh maqasidina tawaffana wal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ibu-ibu, kita tutup dengan doa penutup pelajaran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna wa nurahumma. Allahumma dzikirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ta'anna laili wan nahar ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.